Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Setan Iman yang episode berapa ya? Ini sudah terakhir gue catat tuh kita udah lost track ya Den ya. Tapi kayaknya udah mau 50-an deh untuk season season ini. So, thank you banget buat teman-teman semua yang udah mungkin mendengarkan sebagian ataupun sebagian besar. Thank you banget buat supportnya selama ini. Kita kembali lagi di episode kali ini masih sama dengan teman gue Dennis Johan. Hai Den, apa kabar? Puji Tuhan baik, Tor. Lu gimana, Tor? Baik-baik. Itu rambut makin gondrong tuh Den. Harus Aduh. disyukur ya. Ya, lu mau seperti kayak nabi-nabi zaman dulu ya, panjang gitu gue Jadi panjang jenggotan. gitu ya. Nggak, gue pikir mau kayak Samson gitu sih. Siapa tahu kan kalau gue panjangin ternyata gue punya kekuatan gitu. Makanya mau coba. Siapa Oke, tahu ya, siapa tahu. boleh, boleh. Oke, hari ini dan kita mau ngebahas sesuatu yang lagi ya bukan nggak lagi sih, sebenarnya sudah berjalan cukup lama. Kalau gue sih perhatikan mungkin 2-3 tahun belakangan ini sih yang gue perhatikan 2 tahun. sebenarnya culture ini berkembang dan sampai sekarang juga masih terjadi dan masih banyak dan sekarang menjadi sebuah apa ya terms baru kali ya di dunia sosial media dan juga di dunia pergaulan dan juga sosial yang ada gitu ya. Jadi itu adalah cancel culture gitu ya. Cancel culture ini Oke. adalah mungkin sesuatu yang udah sering banyak orang dengar tapi mungkin mereka nggak gitu paham gitu ya. Jadi menurut gua hari ini gua mau bahas mengenai hal ini. Jadi kita akan kupas mengenai hal ini dari sisi kekristenan tentunya ya. Kira-kira kita orang Kristen tuh perlu mendukung cancel culture apa sebenarnya harus against gitu ya. Nah, Ya. sebelum gue mulai menanya apa pertanyaan hal lu Den, mungkin gue akan perjelas sedikit kali ya apa yang maksud dengan cancel culture ya. Jadi cancel Oke. culture ini adalah suatu budaya di mana apabila ada seseorang yang umumnya paling public figure ya, ini dia berbuat salah, ngomong salah atau juga berbuat salah gitu, itu langsung di bash gitu ya, langsung diserang habis-habisan. Jadi yang dikritik itu bukan hanya ucapannya atau perbuatan yang salah, tapi pribadinya gitu. Jadi sampai di over bash sampai uh, pokoknya orang-orang tuh mau ngeliat, oh ini orang hilang lah. Ini orang tuh benar karirnya hancur, hidupnya hancur, pokoknya nggak pernah muncul lagi di permukaan gitu. Karena kesalahan yang satu-satu itu tersebut gitu. Nah ini yang disebut dengan cancel culture dan kita udah lihat beberapa contohnya ya. Contohnya kayak yang terjadi, kita sempat ngomongin dan di beberapa episode lalu mengenai yang Kim Son Ho itu kan juga Iya. sempat tuh jadi korban cancel culture di mana gara-gara kesalahannya di masa lalu itu, wah itu benar-benar kayak diserang habis-habisan sampai semua proyeknya harus berhenti, dia iklan-iklan harus ditarik kontraknya, bahkan dia lagi ada reality show juga harus mundur. Dia benar-benar orang tuh pengen benar-benar nih orang hancur gitu loh, benar-benar hilang dari peredaran gitu kan. Walaupun kita lihat recently udah bisa bangkit lagi ya si Kim Son Ho-nya. Tapi kita juga bisa lihat baik contohnya kayak misalkan di sosial media ya, misalkan ada satu public figure atau satu government official ataupun pejabat korupsi gitu ya. Nah tiba entah dari mana gitu ya, netizen tuh bisa bisa kasih tahu, wah ini anaknya, ini istrinya, ikut dihujat habis-habisan gitu. Jadi kayak bener-bener dihabisi rame-rame lah ini. Jadi kayak bener-bener parah lah gitu ya. Ini disebut sebagai cancel culture. Jadi bener-bener kalau orang buat salah di cancel gitu ya. Bener-bener orang ini ditarik semua yang melekat dari diri dia gitu. Ini yang disebut dengan cancel culture. Nah, oke, sebelum kita masuk nih Den kepada poin-poin pembahasan. Nah, gue mau nanya lu general dulu Den. Menurut lu gimana sih lu melihat fenomena cancel culture ini ada di masyarakat? Kalau menurut gue sih basically ini sama aja ya. Maksud gue kayak intinya adalah karena manusia merasa benar, akhirnya sesuatu yang mungkin memiliki perbedaan pandangan, pendapat, atau sebenarnya awalnya baik sih. Maksud gue kayak dulu kan awalnya juga kayak ini kan si Trump juga sempat di cancel kan. Makanya dia juga sosial media dihapus segala macam. Sampai saat ini juga masih dihapus. Jadi kayak kalau menurut gue ya itu tujuannya adalah supaya katanya kan untuk orang-orang toksik supaya tidak membuat chaos dan supaya tidak membuat organisasi yang akhirnya membawa orang-orang gitu loh. Makanya kan udah buru bawa orang-orang, nah ini bahaya kan. Jadi mending dari awal begitu lo tahu langsung cancel aja. Jadi kayak cancel them gitu. Jadi kayak ya, supaya rakyat yang lain juga akhirnya taat lah ya. Biasa bilang taat. Ini bagus kalau Tuhan yang mimpin gitu. Kalau Tuhan yang mimpin, gue setuju. Cuman yang jadi masalah adalah kita dipimpin kan sama manusia juga ya. Maksudnya culture itu dibuat oleh manusia juga kan. Dan dari mana kita tahu kalau culture itu benar gitu? Ini jadi masalah gitu. Jadi kayak misalnya kan ini jadi masalah adalah ketika
kita nih, kayak kita contohnya ya, kalau kita di Amerika misalnya, di sana homoseksual segala macam LGBTQ+ boleh. Kita dari lahir diajar oleh Alkitab, kita nggak bisa menyetujui itu. Nah, gimana dong? Maksudnya, gue harus setuju dong. Kalau nggak lu cancel gue. Nah, ini kalau menurut gue ini jadinya gimana dong? Gitu. Maksudnya gue kan nggak berbuat jahat. Gue hanya memiliki kepercayaan yang memang gue percaya gitu. Tapi kemudian ini juga menjadi masalah gitu untuk orang-orang yang nggak suka ditanya gendernya gitu ya, nggak suka dipanggil he atau she kan waktu itu kan kayak kita nggak bisa tuh panggil orang he atau she, mesti it. Ini kan bodoh juga, maksud gue kayak aduh. Oke, kalau kita ngomong he ataupun dia maunya dia she, kita nggak ikutin. Nah ini udah judgmental katanya. Jadi kita harus di cancel. Ini kan gimana ya? Maksud gue tuh agak ada pemaksaan dan kalau menurut gue ini parah sih. Menurut gue kayak intinya adalah setiap orang mau mengkontrol sesuatu yang dia pikir benar. Masalahnya adalah gue percaya bahwa nggak ada satupun dari kita yang 100% benar all the time kan. Pasti ada salahnya dan kita punya pandangan sendiri. Dan kalau kita nggak, ini kalau menurut gue jujur ini menurut gue penurunan dalam arti itu kita belajar dari perbedaan ya, kita nggak belajar dari kesamaan. Kalau gue sama malu, apa yang gue pelajari? Nggak ada yang belajar kan. Justru dari perbedaan kita bisa lihat nih, kayak kita minggu lalu ngomongin soal Hellbound, Squid Game segala macam, kita oh ternyata ada orang yang berpikir kayak gini loh, oh ternyata ada orang yang berpikir kayak gini loh. Kalau misalnya untuk menyelesaikan masalah ekonomi segala macam, dari perbedaan kita belajar. Kalau misalnya kita semua di cancel hanya boleh punya satu culture yang kita setuju, ini kan kalau menurutku juga ini agak lumayan parah. Dan juga ini membuat juga orang-orang yang melakukan kesalahan seakan-akan nggak punya second chance ya. Iya nggak sih? Maksudnya orang-orang yang kayak kita bilang si Kim So segala macam, dia ngomong apa, dan ini juga kan sebenarnya berlaku pas vaksinasi nih. Vaksinasi kalau ada orang yang secara open dia bilang gue nggak mau divaksin dan dia public figure, dia akan lebih cepat di cancel gitu. Karena dianggap dia itu sudah melawan pemerintahan lah ya, melawan sementara itu kan kalau menurut gue itu agak dia juga nggak jahat kan, maksudnya di mana maksudnya nggak layak juga lah ya, maksudnya dia bahkan tidak mengaborsi orang. Kalau Kim Son Ho kan dia ada perilaku aborsi, which is gue masih oke lah, masih ada perilaku pembunuhan di sana. Tapi kalau orang yang nggak mau divaksin, sekarang gue nanya di situ apakah se-worth itu untuk dia di cancel gitu loh, untuk dia kemudian harus dia kehilangan karirnya, kehilangan masa depannya, dia harus dijauhi dari society segala macam. Kalau menurutku kan nggak se ekstrim itulah, maksud gue tuh nggak. Nah, tapi kok nggak adilnya di situ kalau menurut gue. Ya kalau teroris gue setuju, tapi kan kalau memang dia juga cuma perbedaan pendapat ataupun perbedaan pandangan, kalau menurut gue ini tidak baik sih gitu, nggak baik ke depannya, karena memang kita butuh juga pandangan-pandangan yang lain gitu. Kalau menurut gue sih gitu sih. Kalau menurut lu gimana tuh? Ya. Setuju sih ya. Maksud gue, jadi ya, maksudnya kita nggak boleh. Sebenarnya perbedaan itu bukan jadi sesuatu yang batu sandungan gitu ya. Sebenarnya perbedaan itu kalau kita sikapi dengan baik, justru sebenarnya bisa memperkaya suatu pandangan yang ada ya sebenarnya. Betul. Dan kalau gue sendiri sih melihat sebenarnya cancel culture ini apa ya? Bener kali kata Alkitab ya. Nggak ada yang baru di bawah kolong langit ini gitu ya. Jadi sebenarnya gue ngeliat ini tuh mirip kayak yang ada perjanjian lama sebenarnya. Bahwa perjanjian lama juga sebenarnya ada culture seperti ini, culture yang disebut sebagai honor and shame culture gitu. Jadi ada suatu ide ataupun suatu pemikiran di masyarakat bahwa kalau melakukan hal ini it's honoring. Ini orangnya harus di honor gitu. Tapi melakukan hal ini orangnya harus di shame. Makanya kan di lama kita lihat bahwa banyak kan peraturan yang meng-shame orang kan. Kalau kayak contoh yang wanita pendarahan gitu kan. Itu harus diasingkan, mereka nggak boleh nyentuh orang karena ini orang shame nih, menjijikan gitu kan. Orang yang kusta juga gitu, lepra juga gitu. Jadi kayak ada kategori-kategori orang yang di shame, yang benar-benar nggak ditolak oleh masyarakat gitu. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang kayak junjung tinggi gitu kan, imam-imam yang kayak yang pokoknya sesuatu yang bekerja ataupun juga di area yang dekat dengan temple gitu ya, itu jadi orang-orang yang suci gitu kan. Jadi kayak sama gitu kan dengan sekarang gitu kan. Jadi kita cancel culture kan juga gitu kan, punya suatu standar tertentu yang seakan-akan orang ngikutin ini akan dijunjung tinggi gitu ya. Contohnya kalau bilang tadi di Amerika, kalau ada artis-artis yang memang dia menyuarakan LGBT, menyuarakan kesamaan gender segala macam, dia dipuja-puja gitu kan. Tapi sisi lain ada kalau orang yang menyuarakan sedikit aja disagreement gitu kan, wah ini orang harus di cancel nih, karena ini membawa rusak persatuan bla 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 bla. Sebenarnya ya
ya kan sebenarnya kalau andaikan memang dua-dua pandangan ini based on suatu fakta yang ada, ya kenapa kita nggak coba adu argumen gitu kan, nggak langsung di cancel Iya. gitu kan, Hmm. karena ya yang lu bilang tadi benar sih, karena terkadang apa yang jadi pendapat orang banyak belum tentu benar sebenarnya kan gitu kan. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. kayak itu sih, itu yang pandangan gue ya. Nah tadi kita udah secara garis besar nih, Dan, udah ngomongnya mengenai sebenarnya dampak-dampak negatifnya ya. Tadi lu sempat Ya. bilang juga bahwa ya ini nggak memberikan kesempatan buat orang lain juga, apa ya, have a second chance lah ya. Karena kan setiap Ya. daripada kita kan pasti pernah salah gitu. Masa kalau sekali salah kita dikubur habis-habisan, masa kita jadi sedih banget gitu kan, nggak punya Iya. kesempatan Iya. kedua gitu. Tadi lu juga sempat Hmm. bilang apa ya, apa yang society percaya juga belum tentu benar dan segala macam, dan ini juga nggak Hmm. memberikan ruang buat perbedaan pendapat dan segala macam. Nah tapi ada juga yang merasa bahwa sebenarnya ada positif ya loh, Dan, dari cancel culture Hmm. ini gitu, dimana ada beberapa argumen gitu yang gue lihat gitu ya. Yang pertama dia melihat bahwa sebenarnya, tapi gini kan, kita hidup di masyarakat gitu kan, Hmm. harusnya apa yang menjadi pendapat ataupun juga opini daripada masyarakat banyak itu udah pasti benar dong gitu kan, karena itu mewakili apa kita hidup di negara demokrasi kan, dimana Hmm. sebenarnya apa yang benar buat sebagai banyak orang tuh harusnya juga itu yang harus diperjuangkan gitu kan. Nah artinya, dan apalagi kalau kita orang Kristen harus mengasihi sesama, ya ini sesamamu loh, sesamamu yang punya pendapat, masa kamu nggak kasihi dan segala macam. Jadi kayak merasa bahwa ya cancel culture itu sebenarnya ya hal yang baik gitu, karena ini memfasilitasi ide-ide daripada kebanyakan orang gitu. Nah menurut lu gimana, Dan, pandangan seperti ini? Kalau menurut gue sih enggak ya, karena pertama kita udah fallen seperti yang kita udah tahu bahwa kita bukan lagi, maksudnya karena sebenarnya ini datang daripada ide bahwa manusia itu terlahir baik dan benar ya. Jadi maksudnya seakan-akan ya itu juga karena manusia udah baik, sudah benar, maka apapun yang pendapat kita itu kebanyakan itu pasti benar, pasti baik dong, karena manusia itu terlahir baik gitu. Which is ya kalau itu benar ya mungkin, tapi masalahnya kan kita terlahir tidak baik. Kalau itu tuh kayak kalau kita lihat anak kecil juga sudah bisa ya belajar nggak perlu belajar udah ngebohong, udah mencuri. Itu maksudnya dari mana letak kebaikan? Kalau memang kita terlahir baik, anak kecil nggak mungkin bohong gitu. Tapi itu udah disurvei berkali-kali bahwa anak kecil yang disuruh jangan sentuh ini ya, terus dikasih kamera, silahkan lihat di YouTube, Ya ya ya. mostly 99% mereka akan berbohong, mereka akan menyentuh, ada yang makan permennya segala macam, semua apa ya, dilakukanlah semua hal yang salah gitu. Jadi dari survei ini aja udah membuktikan bahwa manusia ya berarti udah bias sebenarnya, manusia itu udah tidak lagi mengetahui yang 100% yang benar yang mana, dan ini membuat kalau menurut gue hanya karena sesuatu itu banyak itu belum tentu benar. Bahkan ini juga bisa kita relate dari Alkitab loh, dari Nabi. Oh, kalau kita ingat pas kisah Ahab ya mau perang sama Hezekiah kalau nggak salah dengan raja si Yehuda pada saat itu, Ahab itu raja Israel. Nah, dia itu suruh panggil nabi, kita mau perang nih, kita mau ambil kembali. Kemudian semua nabi, ini kolektif semua nabi setuju bilang, lu pasti menang, lu ke sana. Hmm. Tapi kita lihat di kisah itu ternyata di baliknya ada kemudian Tuhan berkata, gimana cara kita ngebunuh Ahab di perang? Kemudian ada salah satu malaikat Tuhan bilang, begini aja, gua akan menyamar sebagai deceiving spirit, sebagai roh yang membohongi supaya Ahab itu ikut perang dan akhirnya dia mati di sana. Tapi kemudian kita lihat ada Mika, kalau nggak salah ya, Mika. Ini adalah the true prophet. Dia cuma satu-satunya prophet yang bilang, lu akan mati di situ. Maksudnya, jadi bahkan dari Alkitab aja, ini nabi loh. Ini nabi loh. Nabi collectively itu nggak 100% benar. Ada Hmm. satu yang benar. Jadi ini kalau kita ini bukannya orang-orang bejat gitu. Ini juga nabi sebenarnya. Jadi dari situ kita pelajari bahwa hanya karena lu banyak nggak membuat lu benar gitu. Karena kalau kita bilang yang banyak yang benar, ya kita mau hitung dari mana gitu, kita dasarnya apa, fondasinya apa, karena opini masyarakat itu juga bisa digiring gitu loh. Jadi kalau kita lihat dari zaman Hitler segala macam, Hitler itu jago dalam menggiring opini kan, dia bikin manusia Jerman pada saat itu percaya bahwa dia adalah super race, Ya ras ya. super yang memang lebih kuat daripada ras lainnya. Dari situlah jadi terjadi namanya rasisme segala macam, dan sementara Yahudi adalah ras yang pokoknya dia bisa membentuk opini tersebut, dan orang yang bisa percaya loh, collectively percaya mereka. Jadi ini yang menurut gue tuh
bahaya gitu, karena nggak hanya karena lu banyak nggak membuat lu benar gitu. Justru kok kalau kita lihat orang benar lebih sedikit daripada orang jahat gitu. Sebenarnya maksudnya orang yang tidak benar lebih banyak daripada orang yang benar ya. Maksudnya orang yang percaya Tuhan dan mengikuti 100% ajaran Tuhan itu lebih sedikit. Kita lihat di Alkitab berapa banyak sih? Lebih banyak masyarakat yang cuma ikut-ikutan doang kan. Kalau pas saat rajanya Ahab dia ikut-ikutan nggak benar, saat rajanya benar ya diikut benar. Jadi gimana? Maksud gue tuh ini yang membuat menurut gue hanya karena orang banyak nggak membuat dia jadi benar. Sekarang kan bingung ya, maksud kalau kayak orang banyak ada yang setuju LGBT, homoseksual segala macam. Nah ini makin lama akan terus bertambah nih, akan terus ditambah-tambahin sampai ke titik di mana kita udah nggak tahu lagi yang mana yang harus kita percaya, yang mana harus kita harus kita ikuti. Kalau menurut gue sih gitu ya. Jadi gue nggak setuju kalau bilang bahwa hanya karena lu banyak lu pasti benar gitu. Gue nggak setuju sih. Gitu. Kalau kita percaya Tuhan ya itulah yang benar gitu. Itu sih kalau menurut gue. Kalau menurut lu gimana, Tor? Benar, gue setuju sih. Jadi mungkin kalau gue bisa nambahkan memang kenapa banyak orang yang mendukung apa yang lu bilang tadi, atau kenapa banyak orang punya satu opini tertentu akan sesuatu yang nggak benar. Karena menurut gue, karena melakukan hal yang nggak benar itu lebih gampang daripada melakukan hal yang benar gitu. Maksudnya gimana kita membiarkan hawa nafsu kita mengendalikan kita itu lebih gampang dibanding kita yang mengendalikan hawa nafsu kita gitu. Jadi menurut gue itulah yang hal-hal yang akhirnya jadi orang ya udah ngapain gitu. Kita semua punya hasrat yang sama, ya kan? Ya mending kita ikutin lah. Ngapain kita lawan gitu kan? Jadi kayak apa kan? Kayak ya mereka berbicara mengenai suatu kesatuan. Di mana ada orang yang punya pendapat yang gini, ya udah. Daripada kita ribet, kita samanya sebenarnya semuanya boleh gitu kan. Nah itu lebih gampang dibanding kita harus fight bahwa yang benar yang mana, yang salah yang mana. Jadi menurut gue sampai kapanpun bahwa yang biasanya yang tidak benar itu akan semakin yang lebih banyak karena memang hal itu ya. Karena berbuat yang benar itu lebih nggak mudah gitu. Poin berikutnya adalah tapi di sisi lain ada beberapa ayat Alkitab ya yang bilang bahwa kayak pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, ya kan? Ataupun juga ya hati-hati kan, soalnya kita seperti domba di kawanan serigala gitu ya. Jadi kita nggak boleh nih harus misahin ini domba yang mana, serigala yang mana. Kita juga nggak boleh bercampur sama pergaulan yang buruk. Nah ini buat kayak, nah ini cancel culture nih kayak gini kan? Cancel culture itu memisahkan antara yang baik dan yang buruk. Berarti sebenarnya apakah Alkitabnya juga mendukung sebenarnya cancel culture? Enggak ya, kalau gue percaya bahwa Alkitab jelas menyuruh kita bukannya kita terpisah dalam arti kita memisahkan diri dari dunia, tapi justru kita menjadi leader yang membawa memberikan arah kemana dunia ini harusnya berada gitu. Sama seperti kalau zaman perjanjian lama kan nabi yang mengarahkan, hey ini jalan yang benar. Nah kalau sekarang gereja Tuhan, makanya kita dikasih otoritas juga untuk memberitakan Injil, membawa kabar keselamatan segala macam, dan juga kuasa Tuhan juga boleh bekerja di sana. Jadi kalau menurut gua, kalau kita dibilang kita memisahkan diri 100%, ya artinya sebenarnya kita nggak melakukan perintah Tuhan kan. Karena kan perintah Tuhan kan bukannya kita udah udah lu selamat sendiri aja. Tapi justru kan kita harus menunjukkan jalan untuk orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Karena kita hidup di dalam terang, mereka nggak bisa lihat, kita kasih tahu, ini jalannya gitu. Jadi kalau menurut gua cancel culture tidak memfasilitasi, tapi justru ini cara iblis untuk bisa get rid of us gitu. Hey, lu aja get rid of, iya kan? Maksudnya kayak biar kita lakuin yang kita mau gitu. Jadi ya itu yang kalau menurut gue lebih memfasilitasi pekerjaan iblis ya daripada pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan begitu mengasihi manusia untuk bisa melihat manusia itu selamat. Dan juga kalau kita melihat sesuatu yang salah dan kita tidak boleh ataupun kita tidak melakukan apapun, itu kita akan partake juga atas dosa tersebut loh. Maksudnya kalau kita lihat baik di perjanjian lama ataupun perjanjian baru ya, maksudnya kalau memang kita lihat saudara kita melakukan salah, kalau di perjanjian lama namanya Eli kan, Eli itu punya anak 2, Hofni dan Finehas, dia melakukan seks di dalam bait Allah, dia korupsi, dia makan sebelum kasih persembahan segala macam, everything messed up. Si Eli sebagai imam besar pada saat itu, dia bilangin, ini salah loh. Tapi dia diam aja, udah. Dia nggak melakukan apapun, biarpun anaknya ini seharusnya, kalau kita lihat dari hukum yang ada pada saat itu, ditimpukin batu sampai mati. Tapi dia diamin aja gitu. Ya udahlah. Toh juga memang mungkin dia punya pikiran sama kayak cancel culture. Ya udahlah, maksudnya udah yang penting gue enggak kan. Which is Eli enggak kan, yang penting gue enggak. Tapi kita lihat bahwa Tuhan marah ke Eli lewat Samuel.
Dan akhirnya di Samuel ini memperkatakan bahwa ini akan terjadi kepada lu, bahwa lu akan kehilangan anak lu di dalam 1 hari, kemudian lu juga akan meninggal segala macam. Dan Tuhan jelas-jelas marah gitu, jelas-jelas marah kepada Eli, biarpun Eli tidak melakukan dosa loh, maksudnya yang melakukan itu anaknya, tapi dia tidak melakukan apapun untuk bisa memperbaiki hal tersebut. Itu juga yang terjadi sama kita sih, kalau gue percaya kalau kita di cancel dan kemudian kita pasrah, udah kita ngeliat salah, ya udahlah ikutin aja. Gue percaya kita juga partake juga atas sesuatu yang salah tersebut, karena kita nggak diselamatkan untuk diri sendiri kan, kita diselamatkan untuk menjadi saksi kan, saksi. Oke, kita bukan disciple gitu, disciple, dan kita kalau kita lihat di perjanjian baru orang-orang pada mati cuy. Maksud gue tuh mereka harus mati kalau misalnya mereka dibilang cancel culture itu memfasilitasi. Petrus nggak harus mati karena orang Farisi itu awalnya bilang, lu jangan ngomongin lagi atas nama Yesus, udah kita we are done, dibebasin. Dia nggak perlu mati gitu, dia nggak perlu martir. Paulus nggak perlu martir. Tapi kenapa mereka perlu martir? Karena mereka tahu mereka nggak bisa diem aja, mereka harus menyampaikan apa yang mereka ketahui. Karena kalau mereka tidak menyampaikan hal tersebut, itu juga adalah kesalahan. Kan kalau di Indonesia itu udah terjadi juga ya. Kalau kita menyaksikan suatu perbuatan pembunuhan dan kita nggak mengatakan apa-apa, kita juga kita terlibat gitu. Karena itu namanya kita menyembunyikan bukti ataupun saksi kan. Kita menyembunyikan apa yang kita tahu gitu. Jadi itu sih kalau menurut gue ya di Indonesia sih puji Tuhan nggak seperti itu. Jadi maksud gue tuh ya nggak bisa lah. Kalau menurut gue orang Kristen tidak terpisah dari dunia dalam cara kita hidup mandiri di monasteri ya. Di monasteri itu terpisah, which is nggak seperti itu sih. Kalau menurut gue kita justru menentukan arah. Nah kalau menurut lu gimana Tor? Ya. Menarik sih apa yang lu sampaikan sih. Nah gue juga setuju sih. Menurut gue adalah memisahkan diri sini mungkin adalah memisahkan diri dari hal perbuatan gitu ya. Jadi artinya adalah perbuatan orang tersebut nggak affect kita, nggak mencemari kita gitu. Tapi bukan orangnya yang kita pisahkan gitu kan. Karena jelas banget bahwa Tuhan bilang bahwa kita harus membuat semua bangsa murid Tuhan gitu kan. Nah gimana kita membuat semua bangsa murid Tuhan kalau kita udah mulai misah-misahin gitu. Yang ini yang buruk, yang ini yang jelek, yang ini kita nggak mau touch gitu, nggak bisa gitu kan. Bahkan even kalau kita lihat Jesus pun, Jesus justru kan bilang sendiri juga kan, bahwa gue datang buat orang sakit, bukan buat orang yang sehat gitu. Maka Yesus juga ke bumi ketemu sama ya, I'm sorry itu saya bisa pelacur lah, mau cukai, orang-orang yang justru dijauhi oleh masyarakat. Lah kok gitu? Gitu. Kalau memang Yesus bilang untuk memisahkan diri dengan orang seperti itu, kok Yesus malah berbaur sama orang seperti itu? Nah, jadi kita bisa lihat bahwa memisahkan diri di sini adalah bukan dalam hal pribadi, justru pribadi kita approach, tapi perbuatannya itu yang harus kita pisahkan supaya nggak bisa mencampuri kita. Dan menurut gue, cancel ini juga menurut gue sesuatu yang nggak apa ya, nggak dua arah gitu ya. Karena kan ada ayatnya gue lupa di mana ya Amsal dia bilang bahwa neraca serong itu adalah apa ya kayak kekejian bagi Tuhan gitu kan. Jadi artinya adalah kita harus melihat sesuatu tuh dua arah gitu, nggak bisa satu arah. Jadinya adalah contoh kayak oke lah orang salah, dia mengucapkan sesuatu yang kontroversial, yang misalnya merendahkan orang lain, yang dimana kita harus condemn gitu ya. Tapi kita juga perlu perhatikan cara kita condemn gitu. Jangan sampai kita apa ya meng-accuse orang berdosa dengan cara melakukan dosa juga gitu. Itu apa bedanya kita sama dia gitu. Jadi contoh yang gue bilang tadi kan, bahwa oh ini orang koruptor nih, wah emang kita tahu salah kan. Ya mungkin dia misalkan dihina gitu atau direndahkan, ya mungkin itu salah satu konsekuensinya dia ya, hukuman sosial. Tapi dengan kita kayak wah kita kasih tahu anak ini anaknya nih kita hina-hina juga, atau kita gunakan kata-kata kotor di sosial media itu ikut berdosa juga. Jadi kayak jadi kita lucu juga kita mengakuse orang berdosa dengan cara yang berdosa. Jadi kayak apa beda kita sama orang itu gitu. Jadi kayak itu yang mungkin banyak orang nggak sadari ya mereka berbuat dengan cancel culture ini. Nah argumen yang ketiga nih Dan. Argumen yang ketiga ini mungkin ini dalam lingkup kekristenan lah ya, gitu ya. Misal dalam lingkup kekristenan ada orang Kristen yang salah gitu ya perbuatannya atau perkataannya lalu di cancel gitu ya. Ada yang argumen bilang bahwa ini adalah part of church discipline gitu. Karena kalau kita lihat ada gue lupa di 1 Timotius atau di mana gitu ya. Ada kan mengatakan bahwa kalau orang ini sesat gitu ya, harus di-rebuke gitu kan. Harus apalagi kalau orang yang ini pendeta gitu kan. Orang ini berbicara di depan banyak orang ini harus di-rebuke di depan banyak orang juga gitu. Supaya banyak orang tahu kan bahwa ini orang ajaran salah nih, makanya kita rebuke di depan banyak orang. Nah, ini kan kayak cancel culture kan. Public figure ngomong di depan publik salah,
terus di cancel juga di depan publik gitu biar semua orang tahu. Nah ini kan dibilang bahwa mungkin ini adalah part of church discipline gitu. Nah menurut lu gimana Den? Kalau menurut gue enggak sih. Kalau salah tadi yang lu bilang itu yang Paulus ngomong bukan sih yang di 1 Korintus ya. Yang Satu maksudnya Korintus ada ya? 1 Korintus yang ada orang yang kemudian dia datang ke gereja setiap minggu ikut fellowship segala macam tapi dia itu nikung bapaknya sendiri. Jadi dia ambil materinya gitu loh. Materinya sendiri dan datang terus dan kemudian si Paulus bilang bahkan orang kafir juga ngelakuin dosa kayak gini gitu. Itu bukan sih? Bukan sih. Jadi so gue dia ada memang ada kayak gue pernah di 1 Timotius nggak salah kayak ini kayak lebih lebih ke peraturan ya. Jadi bukan ke contoh. Jadi dia lebih ke Oh. peraturan bahwa kalau ada yang orang-orang yang berbicara depan jemaat tuh salah, menyesatkan gitu. Jadi kayak ini lebih bentuknya Hmm. peraturan gitu. Which is kalau menurut gua kalau itu mungkin lebih karena nabi palsu kali ya. Kalau nabi palsu yang memang datang untuk membuat doktrin baru ya, itu kan di Galatia juga ada tuh. Makanya kalau kita lihat di Galatia 1 kan dibilang kan you foolish Galatians gitu loh. Lu orang-orang Galatia yang bodoh gitu. Kenapa lu malah pindah dari kasih karunia Tuhan ke perjanjian lama pada saat itu kalau nggak salah orang Galatia juga yang terjadi itu gitu juga tuh. Maksudnya ada orang-orang yang kemudian ngebalikin lagi lah kan Paulus yang melawannya kan orang Farisi ya. Orang Farisi Ya. itu kan yang circumcision ya, maksudnya circumcision balik lagi uh, ke perjanjian lama gitu, maksudnya balik lagi ya, lu harus di circumcise, lu harus ngelakuin tradisi ini, ABCD segala macam, dan itu dikatain juga sih sama si Paulus gitu ya. Jadi kalau menurut gua balik lagi sih, maksudnya kalau cancel culture kalau memang dia adalah wolf ya, dalam arti dia memang adalah antikris di sini dalam arti dia sengaja sama seperti Ananias dan Safira yang waktu kita ngomong juga minggu lalu, dia bukan bagian daripada kekristenan, bukan orang Kristen, tapi dia mengaku Kristen dan dia menyesatkan. Ini yang banyak juga nih, banyak nabi-nabi palsu lah ya di dalam setiap gereja, dia bawa doktrin baru, ini yang benar, akhirnya menyesatkan banyak orang. Gue setuju, memang harus diekspos, jadi kita tahu orangnya, jadi kita bisa hindarin. Kalau menurut gue itu setuju, tapi ada orang Kristen yang jatuh di dalam dosa. Dia bukan wolf ya. Kita harus bedakan antara enemy of God dengan anak Tuhan yang hilang. Kita harus ada dua tipe orang. Ada enemy of God. Kalau enemy of God, boleh nggak kita berdoa judgment atau orang gitu? Kalau untuk enemy Tuhan, kalau menurut gue it's fine, nggak masalah kalau memang dia enemy Tuhan. Jadi kita harus bedakan antara musuh kita, musuh Tuhan, ataukah dia adalah orang Kristen yang lagi jatuh di dalam dosa. Karena kan kalau tadi kita ngomong adalah pendeta ini ngelakuin kesalahan, ini kan berarti kan dia bukanlah wolf ya, dia bukanlah orang yang punya, dia udah tahu Alkitab dan kemudian kayak Kayafas itu kan dia udah tahu Yesus bangkit tapi dia sengaja bayar orang bilang aja nggak ada malaikat, bilang aja murid-murid Yesus yang ngambil gitu. Padahal dia udah tahu dari penjaga ada malaikat turun, Yesus bangkit kan, itu batunya kepindah. Ini kan jelas-jelas dia iblis gitu. Maksudnya kalau untuk orang-orang kayak gini, gue setujuin kan supaya dia di-expose, dan memang most likely orang-orang kayak gini juga sama kayak Firaun kan. Maksudnya yang memang ya ujung-ujungnya pasti end up mati juga. Karena apa? Karena biarpun Tuhan kasih 10 tuh lah, dia nggak bertobat kan, nggak ada pertobatan di situ. Jadi karena memang dia enemy of God, dia tuh udah enemy of God, dia udah bukan lagi enemy of us, dia enemy of God namanya. Dan untuk orang-orang kayak gitu, I agree gitu, nggak masalah lu cancel dia. Tapi kalau untuk orang-orang yang jatuh, ini kan ada juga perumpamaan anak yang hilang. Anak yang hilang juga sama melakukan dosa, hidup di dalam dosa untuk beberapa waktu. Dia sebenarnya dia bukan enemy of God, karena God di situ kan bapaknya sendiri kan. Dia bukanlah musuh bapaknya. Dia hanya orang yang ingin menikmati kehidupannya gitu ya, di luar Tuhan, di luar bapaknya. Nah, untuk orang-orang kayak gini nggak adil kalau kita tiba-tiba cancel. Ini sama seperti kita bikin perumpamaan itu, ketika dia pulang, bapaknya nolak. Nggak bisa, lu udah gue cancel. Nah, ini kita berubah dong, perumpamaannya jadi berubah. Dan kalau menurut gue, setiap dari kita pasti melakukan kesalahan. Itu nggak usah di itu lagi sih, nggak usah ditanyakan lagi, pasti melakukan kesalahan. Dan justru disitulah kebutuhan kita akan kasih karunia Tuhan yang setiap hari baru setiap hari gitu, supaya kita bisa berusaha lagi, biarpun kita jatuh. Dikatakan bahwa the righteous fall 7 times and get back up ya. Nah di situ the righteous loh yang dia omong itu. Jadi orang benar pun bisa jatuh 7 kali lagi, dan dia akan kembali bangkit gitu. Dia akan kembali berusaha lagi. Jadi kalau menurut gue sih nggak adil untuk kita kemudian cancel. Bahkan kan si Petrus juga pernah nanya berapa kali kita harus memaafkan saudara kita ya kalau dia berdosa ya setiap harinya. Kalau nggak salah Yesus bilang berapa 7 kali 77 kali ya. 7 kali 77 kali kalau nggak salah. Itu dalam satu hari. Jadi bayangin aja, makanya setelah itu ini apostle, rasul-rasul itu bilang increase our faith, tingkatkan iman kita. Jadi di situ konteksnya adalah gila, gue nggak bisa maafin orang yang begitu banyak loh, ngelakuin kesalahan dalam satu hari. Ini orang bener-bener
rese banget nih. Nah tapi ternyata Tuhan tuh nggak kayak gitu gitu. Tapi Tuhan justru kasih tau Petrus, lu harus maafin 7 kali 77 kali, dan itu harus setiap harinya. Jadi kayak makanya mereka bilang increase our faith kan, tolong tingkatin iman kita dong gitu. Karena secara manusia itu nggak mungkin. Tapi dari situ kita lihat bahwa Tuhan tidak pernah meng-cancel siapapun gitu. Siapapun yang hari ini mau bertobat, Tuhan pasti terima gitu. Selama kita masih hidup, kita punya kesempatan yang sama untuk bisa kembali ke Tuhan, menerima keselamatan dan juga melayani Tuhan. Kalau menurut gue sih ini jauh daripada yang dinamakan daripada church disiplin ya. Kalau misalnya church disiplin yang ada di Korintus itu kan dia dengan sengaja, maksudnya dia orang Kristen yang hidup di dalam dosa dan dia tidak merasa bersalah. Akhirnya si Paulus bilang, lu harus tegur dia dan lu harus jauhin diri lu dari dia supaya dia sadar dia salah. Nah itu tujuannya. Karena kalau dia nggak sadar dia salah, nggak ada perlu perubahan kan. Tapi setelah dia sadar dia salah di 2 Korintus dia kembali dan dia bertobat. Nah ini tujuannya, tujuan motivasinya adalah supaya orang ini berubah. Bukanlah cancel dalam arti, lu udah bail gitu. Oke, udah bail. Iya kan, kalau cancel kan lebih karena lu udah bail. Udah lu punya karir hancur, udah lu mati aja sebenarnya. Itu yang salah sih kalau menurut gue. Kalau menurut lu gimana, Tor? Apakah itu adalah bentuk rebuke? Iya. Ini baik gue udah ketemu jawabannya Dan. Jawabannya. Oh iya. Ayatnya, sorry. Jadi ayatnya tadi yang gue refer itu adalah di 1 Timotius 5 ayat 19-20. Jadi gue bacain ya. Jadi dibilang bahwa di 1 Timotius 5 baca, ayat 19-20, janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Nah jadi ini konteksnya adalah sebenarnya lebih ke pengajar sih sebenarnya, pengajar yang dia salah gitu ya, dan memang udah dan bukan karena sentimen ya dia salah ya, tapi karena memang ada 2-3 orang yang lebih tahu atau elder menjadi saksi bahwa dia salah, ya harus ditegur depan umum. Which is ini gue setuju sih, karena kan sebenarnya dia ngajar depan orang ya. Kalau ditegurnya pribadi, kayaknya jemaatnya gitu, jemaatnya sama sekali tetap salah ketaunya kan. Tapi kalau ditegur depan umum kan, jadi jemaatnya juga tahu, sekaligus mengklarifikasi lah ya, gitu. Tapi klarifikasi ya benar. Yang membedakan adalah sebenarnya yang ditegur ataupun yang di rebuke ini adalah ajarannya kan, bukan orangnya. Sedangkan di cancel culture ini yang di rebuke itu adalah orang dan juga ajarannya gitu, terutama orangnya kan. Jadi kayak ini yang salah satu hal berbeda. Terus kedua adalah menurut gue juga prosesnya sih, karena kita nggak bisa pisahkan bahwa di dalam perjanjian baru dituliskan bahwa bagaimana sih orang tahu bahwa kita ini mengikut Tuhan? Adalah dengan kasih kan, dengan kita mengasihi gitu. Jadi kalau kita mau merebuke seseorang, itu pun harus dengan kasih gitu. Bukan dengan kayak marah-marah, menghina, mempermalukan. Itu juga bukan caranya Tuhan gitu. Jadi menurut gue kasih ini harus diutamakan sih menurut gue. Jadi kalau kita boleh gak sih kita mengkritisi seseorang? Boleh. Kita bilang orang itu salah? Boleh gitu. Nah tapi harus dengan cara-cara yang mengasihi gitu. Nah ini pun juga yang menurut gue banyak orang yang kurang paham gitu ya. Karena banyak orang yang menurut gue kebablasan gini, mikir bahwa kalau lu nggak setuju, itu lu udah nggak mengasihi. Padahal menurut gue kayak ya nggak gitu loh. Maksud gue kasih itu juga ada proporsinya, bahwa nggak setuju pun itu juga sebenarnya bagian daripada kasih kan. Gitu. Iya. Jadi contoh nih, gue udah bikin video mengenai saksi Yehova kan. Gue udah ngomong mengenai situ bahwa kayak ini cuma mengenal doang, mengenal saksi Yehova kan. Ajaran seperti apa, dan sebenarnya kenapa sih gue nggak setuju? Itu gue baru general doang ngebahasnya. Nah itu banyak yang mengkritik gue lah ya, gitu kan. Bilang gue wah apa hak lu ngomong segala macam. Ya kayak menurut gue kayak justru karena gue pertama yang gue kritisi adalah ajarannya. Ya gue yang gue bilang sesat itu adalah ajarannya. Pengikutnya maksud gue nggak, menurut gue pengikutnya gue mengasihi pengikutnya gitu loh. Maksud gue orang-orangnya menurut gue adalah orang-orang yang sama derajatnya dengan gue dan sama-sama punya nilai yang sama, dan karena gue merasa bahwa Alkitab yang gue pelajari itu memiliki pengajaran yang beda dengan apa yang mereka percayai, dan gue percaya bahwa ajaran yang gue pegang itu lebih kredibel, dan karena gue mengasihi mereka, ya gue mau dong ngasih tau mereka yang benar kayak gimana gitu kan. Nah tapi banyak orang yang akhirnya kebablasan pikir wah kalau kasih itu artinya harus setuju, gitu juga. Ataupun juga ya menurut gue ya itu harus praktikan itu, dan juga caranya sih kalau kita nggak setuju pun juga cara baik-baik. Nah makanya kan gue juga dalam kayak video-video gue yang ngebahas mengenai ada kepercayaan lain pun, gue juga sebisa mungkin pakai kata-kata yang baik gitu buat gitu. Coba kata-katanya juga yang baik. Cuma ya terkadang kan perbedaan pendapat itu kan orang susah ya. Orang udah beda tuh
udah nggak peduli lu Nah, ngomong baik, ngomong apa pun udah langsung iya. dibalas dengan yang Hmm. gimana lah. Tapi itu gue nggak masalah karena kan ya, Hmm. itu caranya dia kan. Tapi kan jangan sampai caranya orang lain itu mempengaruhi gue. Nah itu yang Hmm. kita tadi maksud dengan apa separate ya apa kita Hmm. hidup terpisah ya itu dengan cara. Tapi kan kita nggak memisahkan orang gitu ya. Itu sih yang Hmm. menurut gue ya yang membedakan rebuke yang di Alkitab dengan rebuke yang dilakukan di dalam cancel culture gitu. Iya. Oke. Hmm. Oke, kita udah bahas cukup panjang nih Dan. Terakhir nih Dan, kira-kira ada yang mau tambahin nggak? Atau kira-kira lu punya pengalaman nggak Den? Cancel culture ini. Gua sih belum ada pengalaman di cancel. Cuman ya kalau yang mau gue tambahin sih paling sama kayak lu sih. Cuman kalau lu kan bilang ya lebih positif. Kalau menurut gue ya kita dengan adanya perbedaan juga nggak berarti orang nggak mengasihi kita sih. Kalau tadi kan lu bilang ya kita harus setuju ya. Itu kan maksudnya kalau kita mengasihi kita harus setuju ya. Balik lagi kalau menurut gue dengan adanya perbedaan itu nggak membuat kita nggak boleh berpikir orang yang berbeda dengan kita itu artinya dia benci kita gitu. Ya, betul. Ya, maksudnya kayak ya it's just life gitu. Kita itu kehidupan aja gitu. Kita punya perbedaan value, prinsip kehidupan dan juga cara kita menghidupi baik kehidupan kita ataupun kehidupan mereka dan nggak ada yang perlu menurut gua nggak ada yang perlu kita nggak selalu harus memperbaiki setiap orang sih. Maksud kalau memang ada value yang mungkin di mata dia itu yang paling penting ya udah gitu karena ada orang-orang yang memang kan mungkin dia targetnya beda, kehidupan yang dia impikan beda, kemudian yang dia apa ya, pokoknya dia punya frame kehidupan itu berbeda daripada kita lah ya, maksudnya dan bahkan dari satu kata kasih, ini kita punya banyak pengertian gitu. Ada orang yang kasih, kalau lu kasih berarti ya lu kasih apapun, kan kasih lu kasih kan. Nah cuman kan ada kalau kita di Kristen kan kasih bukan kayak gitu gitu, kasih itu adalah ya kita memberitahu kebenaran yang benar ini loh, kalau lu salah ya gue kasih tahu lu yang benar, gue mengasihi lu. Tapi kalau gimana cara kita bilang itu mengasihi kalau kita lihat orangnya ini misalnya dia main dengan api, kita tahu dia akan kebakar, tapi kita kalau kita mengasihi udah ya udah biarin aja gitu. Kan gue mengasihi lu ya kan nggak juga, tapi kan kita memiliki definisi kasih yang berbeda gitu ya. Nah ini yang mungkin menurut gue ya kita juga harus belajar untuk tidak segera marah, tidak segera tersinggung ataupun sensitif ketika kita mendengar seorang yang memiliki perbedaan value, pendapat ataupun apa ya dia punya perbedaan pikiran lah daripada kita gitu ya. Jadi kalau menurut gue sih nggak adil ya. Dan gue cukup sedih karena lu di cancel juga Tor oleh Saksi Yehova. Enggak lah. Belum di cancel ya. Tapi ke Enggak. pribadi juga, Instagram pribadi gitu-gitu nggak? Enggak lah, enggak. Enggak, tapi Nah, kalau itu enggak. Maksud gua waktu itu pernah diserang Instagram pribadi, cuman dari yang berbeda itu waktu itu. Bukan oh, gua. tapi lu udah sempet di cancel juga berarti itu ya, maksudnya. Sempat merasakan dikit lah, sempat merasakan dikit lah. Cuman karena gue juga bukan public figure yang gimana ya, jadi ya nggak terlalu berasa lah. Cuman ya Hmm. sempat merasakan dikit-dikit lah rasanya itu gimana gitu ya. Terus sampai apa kirim pribadi pun sampai di apa campur-campur ini ya, padahal nggak ada hubungannya sebenarnya. Tapi ya sempat merasakan sedikit bahwa ya memang seperti itu ya. Maksudnya apa dia culture sekarang lah ya. Orang-orang tuh pengen kayak ya lu habis kalau lu salah satu titik tuh salah semua gitu. Kesannya kayak kerjaan lu salah, orang tua lu salah, istri lu salah, semua salah lah gitu. Tapi ya itu kita kita nggak boleh seperti itu lah ya. Maksud gue Hmm. apalagi kita orang yang menganggap ataupun juga orang yang dibilang sebagai pengikut Yesus apalagi ya. Mungkin Iya. kalau orang itu dibilang ateis ataupun juga ateis lah, menurut gue nggak masalah lah. Kalau lu mau hal seperti itu ya mungkin karena dia nggak ada Tuhannya, dia nggak ada pegangan, ya menurut dia itu yang baik nggak apa-apa lah. Tapi kalau yang melakukan itu adalah orang yang mengaku orang beragama gitu ya, Hmm. ya gue meragukan gitu. Emang ada ya agama yang mengajarkan seperti itu gitu loh. Terlepas apapun Hmm. itu Tuhannya gitu. Jadi menurut gue kayak ya itulah. Menurut gue itu yang kita perlu perhatikan sama-sama. Intinya adalah di sini sama seperti kita lah ya kita di sini pun walaupun kita adalah podcast Kristen tapi kita selalu bilang bahwa ya kita bukan mau berpikir sama kan tapi adalah buat sama-sama berpikir gitu. Jadi menurut gue Betul. ya kita juga sebenarnya pengen nanam ini kepada teman-teman semua gitu bahwa kalau ada perbedaan ya jangan buru-buru ditolak hanya karena itu nggak sama dengan apa yang ada di kebanyakan gitu ya. Kita Tapi pikir. Iya. hmm, Hmm. menurut gue kayak kekristenan pun sekarang bisa tiba sampai di titik sekarang pun itu juga karena pikiran yang banyak macam gitu kan.
betul. Pikiran juga orang yang contohnya dulu sempat apa si Galileo gitu kan, sempat Oh dibilang iya, bahwa iya. wah sesat nih, masa sih Iya. pusat tata Nah, surya itu matahari. Nah itu kan hari. sempat di cancel kan si Galileo kan. Iya. Karena Nah, apa? di Karena cancel dia. nggak mau orang Kristen waktu itu yang religius nggak mau gitu menerima pandangan yang Hmm. berbeda. Tapi akhirnya end up diserap juga kan. Nah menurut gue itu Iya. pelajaran keras sih buat Kristenan Hmm. ataupun juga agama-agama untuk ya kita berpikir terbuka lah. Siapa tahu Betul. memang ada hal-hal yang kita masih nggak tahu atau juga hal-hal yang bisa apa ya justru keyakinan ataupun doktrin spiritual yang disupport dari sebenarnya ajaran-ajaran yang lain gitu, ilmu pengetahuan, sejarah, filosofi dan banyak hal yang lainnya gitu. Gitu sih. Betul. Oke, paling situ dulu deh nih karena kita udah bahas cukup panjang. Jadi thank you banget buat teman-teman semua yang udah dengerin sampai di detik ini yang udah dengerin sampai akhir ini. Thank you banget. Nah, buat teman-teman semua yang mau ada input-input, ide-ide ataupun juga masuk-masukan mengenai apa yang akan kita bahas di kedepannya, bisa langsung aja message kita di Instagram kita di @tataniman.id ataupun juga di Denis di @denis.johan ataupun di gua di @victoritia. So, sekian dulu buat episode kali ini. Kita akan ketemu di minggu depan dengan topik-topik trending yang yang gak kalah seru lainnya. So, see you all and God bless.